Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ada beberapa ukuran. Yang pertama adalah range. Range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Atau jika itu berbentuk data frekuensi, maka range-nya bisa dicari dengan selisih antara tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Selanjutnya adalah standar deviasi atau biasa disebut dengan simpangan baku. Simpangan baku adalah standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Nah, yang ketiga adalah variance. Variance itu adalah rata-rata kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dan yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah suatu ukuran yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap rata-ratanya. Nah, kita akan membahas mengenai range atau disebut juga jangkauan atau ada juga yang menyebut rentang. Rentang untuk data tunggal bisa diperoleh dengan mencari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah nilai mata kuliah statistika pendidikan. Ada 23, 45, 67, 89, 34, 47, 59, 90, dan 54. Nah, maka jangkauannya adalah pertama kita mencari nilai terbesar. Nilai terbesar pada data ini adalah 90. Sementara untuk nilai terkecil adalah 23. Maka jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 90 dikurangi 23 sama dengan 67. Nah, sedangkan cara mencari range untuk data kelompok adalah dengan mencari selisih antara tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Nah, contohnya ada data berikut ini. Pada data berikut ini, kelas rendah adalah kelas ini, dan kelas tertinggi adalah 80 sampai dengan 89. Tepi atas kelas tertinggi adalah 89, ditambah 0,5 kali 1, sama dengan 89,5. 1 itu berasal dari selisih antara 80 dan 79. Nah, sementara untuk tepi bawah kelas rendah itu bisa diperoleh dari 20 dikurangi 0,5 kali 1 sama dengan 19,5. Selanjutnya, range itu bisa diperoleh dari 89,5 dikurangi 19,5 sama dengan 70. Nah, 70 itu merupakan range atau jangkauan untuk data ini. Nah, jadi bedakan ya antara mencari range dan jangkauan untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Standar deviasi atau terkadang disebut juga sebagai simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku itu menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, ada dua rumus untuk standar deviasi atau simpangan baku ini. Yang pertama, ini ada sigma sama dengan akar dari sigma X dikurangi mu dibagi N, di mana sigma itu adalah standar deviasi untuk data populasi, dan mu itu adalah rata-rata untuk data populasi. S itu merupakan standar deviasi untuk data sampel, dan X bar itu adalah rata-rata sampelnya. Sementara N itu adalah jumlah anggota untuk sampel atau populasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ada suatu data populasi 5375882. Nah, langkah pertama dalam mencari standar deviasi untuk data tunggal, kita perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Dari data tersebut, kita bisa memperoleh rata-ratanya adalah 5. Lalu, untuk mencari standar deviasinya, 5 ini, jadi 5 dikurangi 5 dikuadratkan, lalu 3 dikurangi rata-ratanya yaitu 5 dikuadratkan, 7 kurangi 5 kuadrat, 5 kurangi 5 kuadrat, 8 kurangi 5 kuadrat, 2 dikurangi 5 kuadrat, dibagi 6. Karena ini merupakan populasi, maka dibagi 6. Ini sama dengan 2,08. Nah, bagaimana untuk
yang data sampel. Misalkan yang tadi itu adalah data sampel, maka jika data sampel, rata-ratanya yang diperoleh adalah X bar sama dengan 5. Apa bedanya rata-rata data populasi dan data sampel? Sebenarnya sama saja, hanya berbeda simbolnya. Nah, sedangkan S nanti akan diperoleh sama seperti sigma data populasi. Untuk S berarti 5 kurangi 5 kuadrat, 3 kurangi 5 kuadrat, ditambah 7 kurangi 5 kuadrat, ditambah 5 kurangi 5 kuadrat, ditambah 8 kurangi 5 kuadrat, ditambah 2 kurangi 5 kuadrat dibagi. Nah, pembagiannya yang beda ya. Kalau untuk data populasi pembaginya adalah N, untuk data sampel pembaginya adalah N-1. Artinya pembaginya adalah 6 dikurangi 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2,28. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi atau simpangan baku untuk data kelompok yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sama seperti untuk data tunggal, untuk data kelompok ini ada dua rumus juga. Yang pertama adalah sigma sama dengan akar dari jumlahan F kali X dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya, untuk data sampel itu adalah S sama dengan akar dari jumlahan F kali X dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Di mana sigma ini adalah standar deviasi untuk data populasi, mu itu adalah rata-rata populasi, S itu adalah standar deviasi untuk data sampel, X bar itu adalah rata-rata sampel, dan N itu adalah jumlah anggota sampel atau populasi. Nah, jadi apa bedanya mencari standar deviasi data kelompok untuk sampel dan populasi? Bedanya adalah pada pembaginya. Untuk populasi pembaginya adalah N, sementara untuk sampel itu pembaginya adalah N-1. Nah, F ini yang tidak ada di data tunggal. F ini merupakan frekuensi setiap kelas untuk data kelompok. Bagaimana cara mencari standar deviasi atau simpangan baku pada tabel distribusi frekuensi data kelompok? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengah itu diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi ini 20 ditambah 29 dibagi 2, ketemunya adalah 24,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita kalikan F dengan X, nilai tengahnya. Jadi hasil ini adalah hasil kali frekuensi dan nilai tengahnya. Kita peroleh nilai-nilai sebagai berikut. Selanjutnya kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. Maka kita peroleh nilainya adalah 2695. Lalu frekuensinya adalah 50. Nah, dalam mencari standar deviasi kita terlebih dahulu harus mencari rata-ratanya. Nah, ini adalah data populasi, maka rata-ratanya adalah mu sama dengan 2695 dibagi 50 sama dengan 53,9. Langkah selanjutnya kita perlu mencari X dikurangi mu dikuadratkan. Jadi 864,36 ini sebenarnya diperoleh dari 864,36 ini sebenarnya diperoleh dari 53,9 dikurangi 24,5 dikuadratkan. Nah, sama seperti yang lain. Jadi 376,36 itu diperoleh dari 53,9 dikurangi 34,5 dikuadratkan dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita perlu mengalihkan frekuensinya dengan X dikurangi mu kuadrat. Jadi, untuk baris pertama ya, jadi ini adalah 4 kali 864,36, maka ketemunya adalah 3457,44 dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ini itu merupakan frekuensi kali yang ini.
Ini dikalikan, hasilnya adalah ini. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke rumus. Ini kan khusus data populasi ya, jadi sigma sama dengan akar dari jumlahan F kali X dikurangi mu kuadrat dibagi N. Jadi F kali X dikurangi mu kuadrat tadi dijumlahkan, ketemunya adalah 13.082, maka diperoleh sigmanya sama dengan akar dari 13.082 dibagi 50. 50 itu adalah N-nya, atau jumlahan dari frekuensi, maka diperoleh 16,17. Nah, bagaimana kalau ini merupakan data sampel? Nah, sebenarnya langkahnya sama saja, hanya perbedaannya pada rumusnya. Rumusnya itu pembaginya adalah N-1, jadi 13.082 dibagi 50 kurangi 1, yaitu adalah 49, dan ketemunya adalah 16,34. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah varians atau ragam. Nah, varians atau ragam itu adalah rata-rata kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, rumusnya sebenarnya ini mirip dengan rumus standar deviasi. Bedanya, pada rumus varians atau ragam ini tidak ada simbol akar. Jadi sebenarnya varians atau ragam ini merupakan kuadrat dari standar deviasi. Nah, simbolnya juga mirip dengan standar deviasi. Untuk varians, simbolnya adalah sigma kuadrat, sementara untuk varians dari suatu data sampel itu simbolnya adalah S kuadrat. Carilah varians atau ragam dari data berikut ini. Jadi ada data populasi seperti ini, maka rata-ratanya adalah 5. Selanjutnya kita cari varians atau ragamnya. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan rumus manual ya, seperti tadi ya, seperti mencari standar deviasi, bedanya tidak ada akarnya. Maka kita peroleh 4,32. Nah, tapi kalau kalian sudah ketemu standar deviasinya, kalian tinggal mengkuadratkan standar deviasinya. Jadi kan tadi sudah ketemu standar deviasinya adalah 2,08, maka tinggal dikuadratkan. 2,08 kuadrat sama dengan 4,32. Nah, untuk data sampel juga sama. Kita bisa mencari manual seperti mencari standar deviasi, tidak ada akarnya, atau kita bisa mengkuadratkan standar deviasinya. Jadi 2,28 kuadrat sama dengan 5,2. Nah, untuk data distribusi frekuensi kelompok, itu sebenarnya juga rumusnya sama seperti mencari standar deviasi, tetapi tidak ada akarnya. Karena varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Bagaimana cara mencari variansnya? Ya, kita sama aja seperti langkah-langkah mencari standar deviasi. Kita mencari X-nya terlebih dahulu atau nilai tengah, lalu kita cari hasil kalinya, yaitu hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya, lalu kita cari rata-ratanya. Setelah ketemu rata-ratanya, rata-rata dikurangi nilai tengah dikuadratkan. Lalu hasilnya kita kalikan dengan F. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, maka kita peroleh sigma kuadrat sama dengan 261,64. Nah, bagaimana untuk data sampel? Nah, data sampel juga sama. Cara mencarinya, pertama kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah itu kita cari X dikurangi rata-rata dikuadratkan, lalu dikalikan dengan frekuensi. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini. Maka diperoleh S kuadrat sama dengan 13.082 dibagi 49. Sama dengan 266,98. Selanjutnya, yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, SR sama dengan sigma nilai mutlak dari X dikurangi X bar dibagi 2. Di mana SR itu adalah simpangan rata-rata, X bar itu adalah rata-rata, N itu adalah jumlah data, dan X tanpa bar itu adalah datanya.
Jadi disajikan data sebagai berikut. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Nah, jadi misalkan ini ya, kita punya data 6, 8, dan 10. Rata-rata dari data ini adalah 8, ya kan? 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 3 itu kan rata-ratanya 8 ya berarti. Nah, X dikurangi X bar, berarti 6 dikurangi 8 itu kan hasilnya negatif 2. Tetapi ketika nilai negatif 2 itu diberikan tanda mutlak, maka dia akan selalu bernilai positif. Jadi negatif 2 itu nanti menjadi 2. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Tadi kan kita sudah peroleh ya, 6 kurangi 8 itu negatif 2 dimutlakkan jadi 2. 8 kurangi 8 itu jadinya 0. 10 kurangi 8 itu 2. Dimutlakkan hasilnya tetap 2, maka dijumlahkan ketemunya adalah 4. Nah, maka SR adalah 4 dibagi jumlah datanya, yaitu 3. 4 per 3 sama dengan 1,33. Nah, selanjutnya bagaimana jika data kelompok? Nah, ini sebenarnya sama saja dengan data tunggal rumusnya. Rumus SR-nya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M dari F1 kali nilai mutlak dari XI, XI-nya adalah nilai tengah, dikurangi X bar, yaitu adalah rata-rata dibagi N. Dengan SR ini adalah simpangan rata-rata, X bar itu adalah rata-rata, sementara XI itu adalah nilai tengah, FI itu adalah frekuensi, dan N itu adalah jumlah data. Bagaimana cara mencari simpangan rata-rata dari suatu data kelompok? Nah, diketahui data sebagai berikut. Nah, yang pertama perlu kita lakukan, kita perlu mencari XI-nya atau nilai tengahnya. Selanjutnya, kita cari Fx-nya, F kali X frekuensi kali nilai tengah untuk mencari rata-ratanya. Nah, kita peroleh rata-ratanya adalah, selanjutnya kita cari rata-ratanya, kita peroleh rata-ratanya adalah 53,9. Setelah itu, kita kurangi dengan nilai tengahnya dengan menggunakan tanda absolut. Dengan demikian, hasilnya itu akan selalu positif. Nah, kemudian kita kalikan hasilnya dengan frekuensi. Dengan demikian, kita peroleh SR itu sama dengan 1 per 50. 50 itu adalah N-nya. Sementara 657,5 itu adalah jumlahan F kali X dikurangi X bar sama dengan 13,15. Nah, jadi sekian mengenai ukuran penyebaran data. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.